continuous tense memiliki fungsi untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Bentuk tense ini dapat disela kejadian lain dan dapat digabungkan dengan kejadian lainnya pada waktu yang bersamaan. Oke, good. Oke. This is penggunaan past continuous tense. Past continuous tense memiliki fungsi untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Jadi peristiwa atau kejadiannya sedang berlangsung di masa lalu. Ya, peristiwa atau kejadiannya sedang terjadi atau sedang berlangsung di masa lalu. Ya, contohnya ya. Jadi di waktu masa lampau itu kita sedang melakukan suatu kegiatan, ya, atau sedang ada sesuatu yang terjadi. Ya, contohnya seperti ini. Saya sedang makan nasi goreng. Ini contohnya saja ya, bahasa Indonesianya supaya lebih paham. Saya sedang makan nasi goreng di kafe tadi malam ketika kamu menelepon saya. Nah, jadi ketika ada seseorang yang menelepon kita ini sedang makan nasi goreng di kafe gitu. Contoh kalimatnya itu tadi. Seperti ini juga bisa. Saya sedang makan nasi goreng di kafe ketika kamu menelepon saya tadi malam. Nah, jadi tadi malam itu saya sedang makan nasi goreng di kafe, ya, ketika kamu menelepon saya tadi malam. Nah, jadi di masa lalu itu kita sedang melakukan suatu aksi, ya, atau ada sesuatu yang terjadi, ya, seperti itu. Contoh lainnya yang dimaksud past continuous tense ini. Saya sedang mandi ketika kamu menelepon saya tadi pagi. Ya, jadi maaf saya nggak bisa ngangkat teleponmu. Ya karena waktu kamu telepon saya tadi pagi, saya sedang mandi. Jadinya kita sedang mandi ketika ada teman kita telepon tadi pagi. Ya, makanya ya maaf kita nggak bisa ngangkat teleponnya. Ya karena kita sedang mandi. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah past continuous tense, ya. Jadi peristiwa itu sedang terjadi di masa lalu. Ini cara mengungkapkannya seperti ini. Kita menggunakan past continuous tense. Oke, di sini ada rumusnya ya kan? Ada rumusnya. Kalimat positif yaitu subject plus was atau were, kemudian plus verb ing. Verb itu kata kerja ditambahin ing, ya. Ini yang dimaksud verb ini adalah kata kerja bentuk pertama. Ya, jadi seumpama kalimatnya seperti ini, I was eating, ya, I was eat, ya, it menjadi eating, ya. Karena sedang terjadi, maka harus ditambahin ing. Ya, peristiwanya sedang berlangsung. I was eating at the cafe. I was eating fried rice juga boleh. I was eating fried rice at the cafe when you called me last night. Call menjadi called, tambahin ed karena udah past tense. When you called me last night. Oke, Miss Diska, kira-kira ada pertanyaan nggak ini mengenai past continuous tense ini? Miss Diska, ada pertanyaan nggak mengenai past continuous tense? Tidak ya. Mr. Iqbal, do you have any question? I don't have any question, sir. Yes. Apa itu? What's that? Oh, you don't have any question. Okay. You have no question. Okay. So yeah.
Di sini kalau rumusnya negatif juga sama ya, ditambahin not aja. Ya, kalimat negatifnya subject plus was atau were, kemudian plus not. Ya, berarti kalau was berarti menjadi was not. Berarti I was not eating fried rice at the cafe last night. Ya, contohnya seperti itu. Kalimat tanyanya was atau were ditaruh di depan. Oke. Ya, itu adalah past continuous tense ya. Oke, sekarang saya kasih 3 example ya, 3 contoh. Nanti tolong dibikin negatif sama interrogatifnya. Bisa ditulis, Miss Diska, Mr. Iqbal also. You can write down. Anda bisa tulis. Oke, the first example number 1 ya, nomor 1. Kalimatnya seperti ini. I was eating dinner at the cafe when you came to my house last night. When you came, ya, come menjadi came bentuk past tense, bentuk kedua ya. Come came gitu kan. When you came to my house last night. I was eating dinner at the cafe when you came to my house last night. Okay, Miss Diska finish. Finish. Okay, Mr. Iqbal. Yes, I have finished. Okay, then number 2. Okay, nanti dibikin negatif and interrogative. Yes, you can make negative and interrogative. Okay, then number 2. They were learning English. They were learning English when you called them yesterday. When you called them yesterday. When you called them ya, call-nya menjadi called ya. When you called them yesterday. Jika kamu menelepon mereka kemarin. They were studying English when you called them yesterday. Mereka telah sedang belajar bahasa Inggris ketika kamu meneleponnya kemarin. Okay, then number 3. Okay. We were having Al-Quran recitation. We were having Al-Quran recitation when you called us last night. We kan menjadi us ya kan, kami. When you called us last night. We were having Al-Quran recitation. Kami sedang ada pengajian Al-Quran. When you called us last night. Ketika kamu menelepon kami tadi malam. Okay. Please make negative and interrogative. Miss Diska and Mr. Iqbal. Okay, I will give you time, few minutes to doing that. So after that, I will ask to you. Negative and interrogative.
Miss Diska number 1 finish. Yeah, sir. Okay. Please read number 1, Miss Diska. I was eating dinner at the cafe when you came to my house last night. Negative. I was not eating dinner at the cafe when you came to my house last night. And Hmm. was Okay. I eating at the cafe when you came to my house last night? Your voice like away. Suaranya kayak jauh. Your voice like away. Jauh suaranya. So can you repeat again, Miss Diska? Because your voice away, jauh. Suaranya away, apa jauh. Okay. Yang Can you bertanya ya. can you repeat again, please? You can read negative, please. Negative. I was not eating dinner at the cafe when you came to my house last night. Yes, I was eating dinner Negative. at the cafe. Yes, I was eating dinner at the cafe. I wasn't. Okay, was not right. Yeah. Yes, I wasn't Negative. eating dinner at the cafe when you came to my house last night. Last night. Okay, okay. Then how about interrogative? Was I eating at the cafe when you came to my house last night? Yes, was I eating dinner at the cafe when you came to my house last night? Yeah, that's good. That's good. Okay, okay. Jadi itu kalimatnya. Mungkin ada teman kita datang ke rumah kita ya kan tadi malam. Terus dia ngabarin, saya kemarin ke rumahmu, tapi nggak ada orang. Bilang gitu. Kemudian dia bilang, saya tadi malam ke rumahmu, tapi nggak ada orang gitu. Terus baru kita nanya tadi seperti itu. Was I eating dinner at the cafe when you came to my house last night? Ya. Apa saya sedang makan malam di kafe ya ketika kamu datang ke rumah saya tadi malam? Gitu. Jadi pertanyaan seperti itu jadinya. Jadi kita sama-sama nggak tahu, sama-sama bingung gitu. Yang teman kita datang ke rumah, ya kan? Yang teman kita datang ke rumah kita, nggak ketemu kita. Nah begitu besoknya dia ngabarin kitanya sama-sama nanya gitu. Apa saya tadi malam pas lagi makan malam di kafe ya ketika kamu datang ke rumahku gitu. Okay, then Mr. Iqbal. How about Mr. Iqbal? Number 2, please, Mr. Iqbal. Please read number 2, negative. Number 2, Yes. interrogative in negative. Negative, yes. Negative. They were not learning English when you called them yesterday. Okay. They were not. Ya, they were not. Ya, kalau They disingkat were dia menjadi weren't. they Yes. They weren't. Okay. They were not studying English when you called them ya. When you called them yesterday. Yes. Mereka sedang tidak belajar bahasa Inggris ketika kamu meneleponnya kemarin. Oke. Oke. Good. Kalimat tanyanya, how about interrogative? kalimat tanya Yes. were they learning English when you called them yesterday? Okay, okay. Were they learning English when you called them yesterday? Artinya dalam bahasa Indonesia dia seperti ini. Apakah mereka sedang belajar bahasa Inggris ketika kamu meneleponnya kemarin? Gitu. Jadi mungkin waktu ditelepon dia nggak ngangkat
ya kan? Dia nggak ngangkat, ditelepon beberapa kali, dianya nggak ngangkat-ngangkat gitu. Maksudnya mereka itu nggak ngangkat-ngangkat ketika ditelepon berulang-ulang kok nggak ngangkat-ngangkat gitu. Nah, terus akhirnya temennya inget, ya kan? Besoknya nih, ya, temennya inget terus tanya, loh, apa kamu nelpon mereka waktu mereka sedang belajar bahasa Inggris kemarin? Ya, dia nanya gitu. Nah, terus akhirnya orang yang bersangkutan menjawab gitu, oh iya mungkin ya, mungkin mereka sedang belajar bahasa Inggris kemarin gitu. Ya itu jadi pertanyaan itu gitu. Jadi sama-sama nanya gitu. Were they learning English when you called them yesterday? Yes they were. No they weren't. No they were not. Kalau disingkat they weren't. Seperti itu. Mr. Iqbal paham kan kira-kira yang dimaksud di sini kan? Paham kan? Ya, paham. Iya. Jadi ini peristiwanya itu sedang terjadi gitu di masa lalu. Jadi mungkin Mr. Iqbal nelpon seseorang kemarin, ya kan? Nelpon seseorang kok nggak diangkat-angkat, padahal biasanya teleponku diangkat gitu. Kok tumben kali ini nggak diangkat. Terus dia minta maaf ya, saying apologize. Ya. Apologize itu permintaan maaf. Jadi dia minta maaf. Oh, I am sorry. Ya. I am sorry. Ya, I was sleeping when you called me last night. Ya, saya sedang tidur ketika kamu menelepon saya tadi malam. Oh, oke. No problem. Nggak masalah. Dianya lagi tidur jadi dia nggak tahu ya kan. So I didn't know. Ya, jadi saya tidak tahu. So I didn't know when you called me last night. Ya, jadi saya nggak tahu ketika kamu telepon saya tadi malam. Because I was sleeping. Ya, karena saya sedang tidur. Oke. No problem. Seperti itu contohnya. Oke. Jadi ini kejadian atau peristiwanya sedang terjadi ya di masa lalu. Kalau yang past simple kemarin dia nggak sedang terjadi, dia sudah selesai, ya, udah terjadi di masa lalu. Tapi kalau ini sedang berlangsung di masa lalu. Seperti itu. Okay, number 3 please. Number 3, Miss Jiska, please read number 3 for us. Please, negative. Okay. Yes. We were not having a presentation when you called us last night. And interrogative. Were we having a presentation when you called us last night? Suaranya away, jauh. Your voice away, actually, Miss Diska. Suaranya jauh. Okay. Okay, please repeat again, negative. Negative. We were not having a presentation when you called us last night. Okay, good. They were not having Al-Quran recitation. Okay, good. They were not having Al-Quran recitation. Artinya mereka tidak sedang ada, ya, mereka tidak sedang ada pengajian Al-Quran when you call us last night. Ketika kamu, we tadi ya, bukan they ya. We were not having Al-Quran recitation, berarti kami sedang tidak ada pengajian Al-Quran when you call us last night. Ketika kamu menelepon kami tadi malam. Oke, sekarang kalimat tanyanya Miss Diska, interrogative. How about interrogative? Were we having Al-Quran recitation when you called us last night? Okay. Were we having Al-Quran recitation when you called us last night? Okay. Apakah kami sedang ada pengajian Al-Quran ketika kamu menelepon kami tadi malam? Ya, seperti itu. Oke, ya ini bisa jadi yang saling menanya tadi gitu. Karena nggak ada respon gitu. Mungkin ada teman kita atau kerabat kita. Tadi malam aku nelepon kamu berulang kali nggak dijawab. Itu ada apa?
Kok saya telepon kamu gak dijawab, saya telepon ibu kamu juga gak dijawab, telepon bapak kamu juga gak dijawab, tuh ada apa gitu. Nah terus kita tanya, apakah kami sedang ada pengajian Al-Quran ya ketika kamu nelpon kami tadi malam gitu. Jadi mungkin pas dia nelpon tuh kita sedang ada pengajian Al-Quran, jadi mungkin HP-nya ditinggal di rumah atau HP-nya ya jauh dari kita gitu kan, nggak di dekat kita HP kita, jadi kita nggak tahu. Ketika kita ditelepon juga nggak tahu gitu. Ya itu, jadi bisa saling menanya seperti itu. Oke, ya maksudnya yang dimaksud di sini itu adalah seperti itu gambarannya. Ya, kita sering sih mengalami seperti itu ya kan. Nah, kita bisa mengungkapkan menggunakan past continuous tense ini. Oke, good. Oke. Sekarang Mr. Iqbal kasih saya satu contoh. Miss Diska juga tolong bisa kasih saya satu contoh. Bisa ditulis dulu nggak apa-apa di atas kertas. You can write down on the paper. Yes. And Miss Diska juga. Satu contoh ya Miss Diska, Mr. Iqbal. Jadi kita jawab sama-sama. Oke, Mr. Iqbal udah dapat belum contohnya? Mr. Iqbal, contohnya. Belum, sir. Bentar. Miss Diska? Have you found the example? Sudah dapat contohnya? Yeah, I have one example. Okay. What's that? Can you read that? I was reading novel when you and your sister I come was to my house yesterday. I was I was reading sleeping. Yes. novel. Reading novels. I was reading novel. Okay. Then When you and your sister when you and your sister, okay, come to my house yesterday. came to my house yesterday. Okay. I was reading a novel. Yes, I was reading a novel. Ya, saya telah sedang membaca sebuah novel. Ya, when you and your sister came to my house yesterday. Okay. Ya, contohnya seperti itu. Ya. I was reading a novel. Ya, saya telah sedang membaca sebuah novel ketika kamu dan saudara perempuanmu, your sister, came to my house yesterday. Okay. Yes. Saudara perempuan. Okay. Kalau negatifnya gimana itu Miss Diska? Negatifnya Miss. Yes. I was not reading novel when you and your sister came to my house yesterday. Yes. I wasn't reading a novel. Sebuah. I wasn't reading a novel when you and your sister came to my house yesterday. Okay. Then interrogative. Interrogative. Yes. Was I reading novel when you and your sister
came to my house yesterday? Yes, good. Was I reading a novel when you and your sister came to my house yesterday? Oke. Yes. Yes. Oke, apakah saya sedang membaca sebuah novel ketika kamu dan saudara perempuanmu datang ke rumah saya kemarin? Oke. Oke, good. Yeah, good. And then Mr. Iqbal, please, Mr. Iqbal, read your example. They were playing soccer when you looked for it this this afternoon. Sore ini. Okay, please read again. They were playing soccer when you looked for it yesterday. When you When you Yes. looked for it look at yesterday. Yes. Artinya apa di situ? Look at Mencarinya. Look at for us. Oh, iya, Oke. look at for us. Look at for us. Iya. Yesterday, yes. Yesterday. Oke. We were playing soccer. Ya. Kami telah sedang bermain sepak bola. Ya, soccer. Ya, when you look at for us. Ya, kalau mencari kan looking for, ya mencari. Tapi ini udah past tense, oke. When you look at for, ya when you look at for us, ketika kamu mencari kami yesterday, kemarin. Oke, that's good. Yes. We were playing soccer when you look at for us yesterday. Oke. Kami telah sedang bermain soccer, bermain sepak bola ketika kamu mencari kami tadi malam. Oke, kalau negatifnya gimana Mr. Iqbal? Negatifnya? Negatifnya, Yes. they were not playing soccer. They were atau we were you- tadi? We were ya? We were atau they were sih? They were were atau not. we were? They. They atau we tadi? Oh, kalau they berarti looking for them, bukan us, tapi looking for them. looking for them, ya mencari mereka. Kalau us ini kami, ya pasti di depannya ada kata we. Kalau di belakang ada kata us, berarti di depan ada kata we, ya kami. Oke, berarti negatifnya gimana Mr. Iqbal? Negatifnya? They were not playing soccer when you looked for them yesterday. Yes. They were not playing soccer, yeah, when you looking for them yesterday. When you looked for them yesterday. Okay, good. Then how about interrogative? Yes. Where were they playing soccer when you looked for them yesterday? Yes. Were they playing soccer? Ya. Apakah mereka sedang bermain sepak bola? When you looked for them yesterday, ketika kamu mencari mereka kemarin. Ya, seperti itu. That's good. Ya. Mungkin ada orang yang tanya ini kan, saya cari mereka nggak ada tuh, Mr. Iqbal tak cari di rumahnya nggak ada, Mr. Siapa lagi dicari nggak ada ya kan di rumahnya kemarin tuh, kemana ya, padahal mau aku ajak buka bersama. Akhirnya ada orang yang tanya, apa mereka sedang bermain bola ketika kamu mencari mereka kemarin?
Oh iya, mungkin juga ya, mungkin mereka bermain bola kali kemarin itu. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Jadi pertanyaan di kemudian hari. Seperti itu. Oke, Miss Diska paham ya dengan contoh yang dikasih Mr. Iqbal itu, kira-kira paham Miss Diska? Paham. Iya. Ya, seperti itu yang dimaksud. Ya, Mr. Iqbal. Kalau mencari kan looking for. Tapi kalau udah past tense dia menjadi looked for, ya, looked for, gitu kan. Kalau udah past tense yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya, looked for them. Oke. Jadi tadi yang pertama, tadi Mr. Iqbal ada salah, ya kan? Di depannya katanya they, ya, di depan ada kata they. Ya, di belakang harusnya menjadi them, ya, bukan us. Ya. Kalau di depan ada kata we, di belakang pasti katanya menjadi us, gitu. Ya. Oke, saya kasih contoh, ya. Jadi ini adalah awalan dan akhiran, ya kan. Dalam bahasa Inggris juga sama seperti bahasa Indonesia, ada awalan dan akhiran. Ya, kalau awalannya ada kata I, ya, I awalan, di belakangnya menjadi me, gitu kan. Nah, contohnya please call me, ya, tolong telepon saya. Ya, bukan please call I, nggak bisa, karena dia letaknya di belakang. Oke, contohnya gini, I love her, ya, saya mencintai dia. But she doesn't love me, ya, bukan she doesn't love I, ya, bukan, tapi doesn't love me, ya. Saya mencintai dia, tetapi dia tidak mencintai saya. Seperti itu. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini kata we, ya, kata we, ya. We love them, ya, kami mencintai mereka atau kami menyayangi mereka. We love them, love itu bisa berarti sayang, ya kan. We love them, kami menyayangi mereka. But they don't love us, ya. But they don't love us. We love them, but they don't love us. Do not, ya, don't itu do not, artinya tidak. Kami menyayangi mereka, tetapi mereka tidak menyayangi kami. Oke, ini dari kata we. Kemudian yang di bawahnya ada kata they. Ya, ada kata they. Ya. Kalimatnya seperti ini. They, ya, kita menggunakan kata apa yang mudah ya? Love aja ya, biar mudah ya. Yang mudah kita menggunakan kata love aja. They love us, ya. They love us. They love us, ya. Mereka mencintai kami. Oke. They love us. Mereka mencintai kami. But we don't love them, ya. But we don't love them. Tetapi kami tidak mencintai mereka, tidak menyayangi mereka. Ya, mereka menyayangi kami, tetapi kami tidak menyayangi mereka. Ya, they love us, but we don't love them. Oke, sekarang kata she, dia perempuan. She dia berubah menjadi apa ini? She, ya. She love it, ya. She love it. Dia loves it, dia mencintainya. Mungkin mencintai kucingnya kali ya. It ini kan binatang, ya kan? It binatang, ya kan? Binatang atau benda, gitu kan. She loves it, but it doesn't love her, ya. But it doesn't love her. She loves it,
but it doesn't love her. Ya, loves. Ya. Kalau she ada s-nya ya, loves ada s-nya. L-O-V-A-S gitu kan. She loves it. Ya, she loves it. Dia mencintainya, but it doesn't love her. Tapi dia tidak menyayangi dia gitu. Dia menyayanginya, love ini kan sayang ya artinya. Dia menyayanginya, dia perempuan menyayanginya, tetapi dia tidak menyayanginya. Maksudnya kucingnya kali yang tidak sayang sama dia perempuan itu. Mungkin kucingnya galak kali, sering mencakar dan sebagainya. Jadi tidak sayang. Padahal dia sangat sayang sama kucingnya gitu kan. She loves it, but it doesn't love her. Oke, sekarang satu lagi. Satu lagi kata he. Ya, kata he. Ya. Oh, he tadi sudah ya? He ya. He loves her tadi ya. He loves her. Ya, he loves her, but she doesn't love. Oh, sorry, bukan ya. Bukan. Tadi I, bukan he. He loves her. Ya, dia laki-laki mencintainya. He loves her. Ya. But she doesn't love him. Ya, but she doesn't love him. Ya, he kalau di belakang dia menjadi him. I will call him tonight. Ya, bukan I will call he, tapi I will call him. Ya, dia laki-laki. Kalau you tetap you dia sama, tetap you. Ya. Oke, ya seperti itu. Jadi ada awalan, ada akhiran. Ya. Oke. Jadi kalau he dia menjadi him, kalau she dia menjadi her. Kemudian they menjadi them, we menjadi us. Kalau I menjadi me, you tetap you ya. I will call you tonight ya, sama you. Ya. It tetap it ya. I like it ya. Contohnya this fried rice is nice ya. Nasi goreng ini enak ya, nice. I like it ya. Saya menyukainya ya. I like it. It tetap it sama. Oke, that's good. Mr. Iqbal also good. Miss Diska, okay, so good also. Saya sekarang ada kata-kata bahasa Inggris, nanti tolong diterjemahkan sama Miss Diska, sama Mr. Iqbal. Tapi saya mau bertanya dulu nih sama Miss Diska. Di sini ada beberapa kata bahasa Inggris ya, namanya speaking catching. Speaking catch. Nah, ada CH-nya. C sama H. Tulisannya CATCH. Ya, artinya menangkap. Tangkap. Catch. Nah, dia tangkap. Ya, kalau catching artinya menangkap, ya kan? Speaking catching artinya menangkap pembicaraan. Jadi seberapa banyak yang bisa ditangkap dari bahasa Inggris ini gitu. Oke, nanti tolong diterjemahkan sama Miss Diska. Oke. Miss Diska, are you there? Okay. I will ask to you about this. I will ask to you. Yeah. I will have some English sentences and you must translate for us. So I will read one sentence for you, then you will translate. Okay? Okay, this sentence is, kalimatnya seperti ini. English is one of important language in the world. English is one of important language in the world. Okay, please translate. English is one of important language in the world. Translate in Indonesian, please. Bahasa Inggris Into adalah Indonesian. bahasa yang penting. I am sorry, please repeat again. Your voice away. Bahasa Inggris adalah bahasa yang terpenting di dunia. Yes. Bahasa penting di dunia. Okay, that's also good.
English is one of important language in the world. Ya, artinya bahasa Inggris ya, English itu bahasa Inggris is one of ya, adalah salah Oh, satu oke. ya, adalah salah Salah satu satu. important language ya, bahasa penting in the world. Bahasa penting di dunia. Oke. Kemudian lagi ya, diterjemahkan. It's an international language. It's an international language. Please translate. Ini adalah bahasa internasional. Yes, ini adalah bahasa internasional atau bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional ya. It's itu menunjuk ya atau itu bisa juga ini bisa. Then translate again please. If you understand English, you will have many opportunity. If you understand English, you will have many opportunity. Please translate. Oke. Jika kamu mengerti, kamu akan dapat banyak keuntungan. I'm sorry, please repeat again. Jika kamu mengerti, kamu bisa dapat banyak keuntungan. Opportunity, kesempatan. If Oh, you oke, understand kesempatan. English, ya, if you understand English, jika kamu mengerti bahasa Inggris, ya, understand. Jika kamu mengerti bahasa Inggris, you will have many opportunity. Kamu akan memiliki banyak kesempatan. Oke, ini kelanjutannya. Tolong ditranslatekan lagi. To have better life in your future. To have better life in your future. To have better life in your future. Oh, oke. Untuk mendapatkan masa depan yang bagus. In your future. Yes, mendapatkan masa depan. Mendapatkan masa depan yang lebih baik, ya, lebih bagus. Good. Mendapatkan masa depan atau memiliki ya. To have di sini artinya memiliki ya. Memiliki masa depan yang lebih baik. Lagi lanjutannya. You can do many things. You can do many things. Kamu bisa melakukan apapun. Yes, kamu bisa melakukan apapun atau kamu bisa melakukan banyak hal, ya kan? You can do many things. Kamu bisa melakukan banyak hal atau bisa melakukan apapun. That's good. Kemudian lanjutannya lagi. You can do businesses. You can do business. You can do business. Online business. Then please translate. You can do business, online business. Please translate. Kamu bisa melakukan bisnis online. Yes. You can do business. Kamu bisa melakukan bisnis, online business, bisnis online. International working opportunity. International working opportunity. Please translate. Kesempatan International working opportunity. Kesempatan di internasional. Kesempatan bekerja international. Kesempatan bekerja international. Yes. Or harusnya kalimatnya seperti ini tadi. Or internationally working opportunity. Jadi kesempatan bekerja secara internasional. Ya, artinya kita dikirim ke perusahaan-perusahaan asing, ya kan, di luar negeri.
atau kita bekerja di perusahaan asing di dalam negeri, ya, seperti itu. International working opportunity. Oke, lanjutannya lagi. Ini masih terjemahannya ya, bahasa Inggris. Become an international tour guide. Become an international tour guide. Become an international tour guide. Jadi pemandu internasional. Yes. Jadi pemandu tour guide ya, tour guide itu pemandu wisata ya, pemandu tour ya. Jadi pemandu tour internasional. Ya, misalnya jadi pemandu wisata internasional ya. Ya, contohnya Miss Diska bisa jadi pemandu wisata internasional ya kan. Bisa nemenin orang wisata ke Inggris ya, ke Italia, ke Jerman, kemana-mana ya, pemandu tur wisata ya. Agen travel kan biasanya butuh pemandu internasional ya kan, yang orang yang bisa bahasa Inggris ya, nanti untuk komunikasi di sana di Inggris ya, nanti dijadikan pemandu wisata internasional ya, orang umroh, orang apa, bermacam-macam ya. Orang umroh pun kadang ada paket wisata ke Dubai, ke Yunani, ke Mesir, seperti itu kan. Oke, so then again has some sentences ya, masih ada beberapa ya, still have some sentences ya, masih ada beberapa kalimat. Oke. Educational scholarship. Educational scholarship. Please translate. Beasiswa. Yes, beasiswa internasional ya. Educational scholarship artinya beasiswa pendidikan ya. Educational ya. Educational artinya pendidikan ya kan. Educational ya. Beasiswa pendidikan ya. Educational scholarship artinya beasiswa pendidikan. Oke. Beasiswa pendidikan ya, internasional artinya. Oke, and then once again satu lagi, working in international institution. Bekerja di institusi internasional. Yes, bekerja di institusi internasional atau lembaga internasional. Ya, misalnya NGO ya kan, lembaga internasional tuh misalnya kita bekerja di NGO. NGO itu National Governments Organizations ya. National Governments Organization ya, disingkat NGO. G-nya itu adalah organization, NGO, National Governments ya. G-nya itu adalah governments ya, pemerintah. Ya, National Governments Organization. Jadi organisasi pemerintahan nasional. Ya, kalau punya Australia itu Oxfam ya kan, Oxfam, kemudian bermacam-macam sih NGO itu. Ya di luar negeri ya. Nanti bisa dikirim ke negara-negara ya. Kalau Oxfam itu tujuannya apa ya? NGO ini memajukan negara-negara yang masih berkembang gitu, seperti Indonesia, seperti Brasil ya kan. Brasil kan masih berkembang juga. Negara-negara di Afrika, di Amerika Latin seperti itu. Ya nanti bisa dikirim ke sana di NGO. Kalau enggak bekerja di kantor pusat NGO ya, di Australia, di Amerika, di mana seperti itu. WHO ya. Seperti itu adalah organisasi internasional ya, WHO, UNICEF dan lain-lain. Oke. That's good. Oke, di sini speaking catchings ya, tadi ada beberapa value. Oke, yang pertama Miss Diska sudah bisa menganalisis. Yang pertama, English is one of important language in the world. Oke, bahasa Inggris adalah salah satu bahasa penting di dunia. Tetapi tadi yang pertama Miss Diska bilangnya yang terpenting. Ya, yang terpenting. Oke.
Yang terpenting di sini bahasa Inggris adalah bahasa terpenting di dunia. Ya, tadi Miss Diska bilangnya seperti itu. Ya, jadi analisisnya Miss Diska sudah 80%. Ya, jadi ketika ada orang ngomong bahasa Inggris sudah bisa menangkap sekitar 80% dari analyzing dari yang ditangkap. Artinya 20% itu yang 80% yang bisa diterima, 80%. Yang 20% itu unaccurations, ya sesuatu yang belum akurat. Ya, jadinya tapi sudah mengerti gitu. Jadi 80% itu artinya sudah mengerti. Ketika ada orang ngomong berbahasa Inggris, Miss Diska sudah mengerti, ya, tetapi tinggal merespon saja. Ya sudah mengerti, berarti sudah bisa merespon. Gitu, sudah sekitar 80%. Oke, kemudian ada kata kedua is an international language. Nah, di sini it's an international language sudah bisa menganalisa semua. Ya, ini adalah bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional. Tadi Miss Siska bilangnya seperti itu ya. Ini adalah sebuah bahasa internasional. Nah, di sini ada kata sebuah harusnya. Ya, an itu sebuah. Ya, maka dalam bahasa Inggris ada kata an itu artinya sebuah. Jadi nggak boleh terlewatkan itu sebenarnya. It's an international language ya. Ini adalah sebuah bahasa internasional. Oke, ada suatu bahasa internasional atau sebuah bahasa internasional. Oke, sama. Oke, ini bagus. Kemudian yang kata selanjutnya di sini ada kata if you understand English. Jika kamu ngerti bahasa Inggris, tadi udah benar, Miss Diska di sini. You will have many opportunities. Ya, kamu akan memiliki banyak opportunities. Tapi tadi saya bilangnya opportunity saja, karena nanti kalau saya bilang opportunities, takutnya nanti nggak paham gitu kan. Itu kan bentuk jamak ya kan dari kata opportunity. Kemudian kalau jamaknya ditambahi es gitu kan, opportunities. Ya. Kamu akan mendapatkan banyak kesempatan tadi Miss Diska ya, mendapatkan ya, kamu akan mendapatkan. Sementara di sini artinya kamu akan memiliki. Memiliki sama mendapatkan ini sebenarnya beda tipis ya kan, memiliki sama mendapatkan. Tapi kalau mendapatkan ini apa ya? Saya akan mendapatkan, saya akan memiliki. Ya itu beda tipis ya, beda tipis ya. Artinya sama lah ya. Kamu akan memiliki banyak kesempatan. Ya, sama. Artinya di sini sama, mendapatkan sama memiliki dia sama. To have better life in your future, artinya udah benar. Untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depanmu, ya, in your future. Okay. Good, excellent. You can do many things, ya. Kamu bisa melakukan banyak hal. Tadi Miss Diska bilangnya kamu bisa melakukan apapun. Ya, many things di sini banyak hal. Ya artinya bisa melakukan apapun ya, garis besarnya juga sama ya, you can do many things atau you can do anything else ya, anything else ada kata else nya, kamu bisa melakukan apapun ya, you can do anything else ya, you can do anything else ya, kamu bisa melakukan apapun ya, what else ya, apalagi ya, what else ya. Oke. That's good. Yang bawahnya udah nggak ada masalah. Udah nggak ada masalah. Oke, good. Dan Mr. Iqbal. Oke, Miss Diska mendengarkan. I will ask to Mr. Iqbal right now. I need to know about his speaking catchings. His speaking catching. His analysis actually. Analisnya. Oke, Mr. Iqbal, please translate these sentences. Kalimat-kalimat ini. Mr. Iqbal, are you there? Okay. Yes, I'm. Okay. English is one of important language. English is one of important language. English Is one of important language. English Yes. Is one of important language.
salah satu bahasa di dunia. No. English is one of important language. Important. Kalau orang-orang bilangnya important, ya. Kadang orang bilangnya important orang Indonesia, tapi itu bacanya important. Ya, important artinya penting. Ya, important. That's really important. Ya, bukan important. Ya. Ya, important. Yes. English is one of important language. Inggris salah satu bahasa penting. Yes, bahasa penting. Yes, English is one of important language. English adalah bahasa Inggris adalah salah satu bahasa penting. Oke. In the world. In the world. Di dunia. Yes, di dunia. It's an international language. It's an international language. Salah satu. Yes. Yes. Salah satu bahasa international language. Salah satu bahasa internasional. Ya, ini adalah sebuah bahasa internasional. It's an international language. It's an international language. Ini adalah salah satu bahasa internasional. Oke. Kemudian selanjutnya, if you understand English, you will have many opportunities. If you understand English, you will have many opportunities. Jika kamu berbahasa Inggris, kamu bisa. If you understand English, you will have many opportunities. Jika kamu mengerti bahasa Inggris, kamu akan banyak Opportunities itu kata opportunity. Kesempatan. Artinya kesempatan. Yes, kamu akan memiliki banyak kesempatan. Ya, kesempatan. Oke. It's good. Oke, cukup. This enough. Ya, cukup. Yes. Jadi kalau Mr. Iqbal di sini tadi, I will call you back because already an hour. The system done automatically sometime. So like that. So I will call you back. Okay. Yes, hello. Hello, Miss Tiska. Yes, already an hour. Already an hour. Sudah 1 jam. So the system done automatically. Sistemnya bekerja secara otomatis. Oke, I will give you few minutes. Saya akan kasih Anda berapa menit. Oke, halo. Yes. Jadi tadi Mr. Iqbal di sini akurasinya tadi dia bilang ini English is one of important language. Ya, di sini dia bisa menangkap ya. Tapi di sini akurasinya di sini 70%. Nggak tahu kenapa habis di sini bisa 70% akurasinya. Oke, nggak masalah. Tapi Mr. Iqbal, jadi kalau ada orang ngomong bahasa Inggris, dia bisa menangkap sebesar 70% dari yang dia tangkap pemahamannya. Jadi ketika ada orang ngomong bahasa Inggris, ketika dia slow down, bicaranya slow down, agak pelan, itu 70% Mr. Iqbal bisa menangkap. Kalau Miss Tiska di sini 80%. Nah, berarti lebih ini sedikit lah. 30% Mr. Iqbal itu dia bingung di situ. Dia ada kalimat yang rancu antara ragu sama tidak gitu. Apa iya ya artinya kayak gini ya itu ya? Apa tadi dia ngomong kayak gini ya?
Gitu. Jadi masih menjadi pertanyaan di pikirannya Mr. Iqbal yang 30% ini. Di sini ditangkapnya seperti Ya. itu. Ya, jadi apa tadi dia ngomong kayak gini ya, bener nggak ya gitu. Jadi masih menimbulkan sesuatu yang keraguan gitu ya, masih ragu-ragu. Oh kayaknya bener sih dia tadi ngomong kayak gini gitu. Lah itu nanti bisa dilatih. Kalau Miss Diska bisa dilatih juga itu sering mendengarkan conversation bahasa Inggris yang di YouTube ya kan, sebelum tidur ya kita dengarkan 5 menit atau 10 menit, atau ada apa ya, orang ngomong berbahasa Inggris di YouTube ya kan, kita dengerin pakai headset minimal 10 menit setiap hari ya, mungkin sebelum tidur atau mungkin di saat kita lagi free ya, lagi kosong ada orang ngomong pakai bahasa Inggris, kita dengerin saja ya, mungkin ada tutorial atau apa pakai bahasa Inggris ya, kita dengerin saja meskipun kita pertama-tama tidak paham, tetapi nanti kalau kita sering mendengarkan setiap hari 5 menit atau 10 menit, itu kita akan menangkap apa yang dia bicarakan, kita akan menangkap. Nah, mungkin selama 2 minggu kita rutin mendengarkan seperti itu, atau 3 minggu atau 1 bulan ya kan, rutin 10 menit setiap hari atau lebih, itu akan menangkap dia itu bicara ini itu, kita akan nangkap lah, sehingga ketika nanti kita bahasa Inggris sambil belajar bahasa Inggris ya kan, di sini bahasa Inggris kita sudah mengerti, tenses kita udah paham, kita akan mengerti semuanya yang dia bilang dari awal sampai akhir tuh, automatically kita akan mengerti semuanya. Jadi kita nggak bingung lagi. Oh dia tuh ngomong seperti ini dalam bahasa Inggris, saya udah tahu dia tuh ngomong apa ini. Dia tuh ngomong ini itu. Ya seperti itu. Kalau kita sering mendengarkan, jadi ada orang bule ngomong apa saja, kita dengerin sambil tidur aja kita tahu gitu artinya. Oh dia ini itu. Nah, seperti itu. Oke, Miss Diska sudah bagus 80%. Mr. Iqbal sudah 70% ya. Ini saya butuh nanti untuk menyempurnakan lagi kekurangannya. Ya berarti harus diperbanyak mendengarkan apa orang ngomong berbahasa Inggris. Oke. Jadi automatically kita akan paham ya, dengan sendirinya. Oke, thank you. Do you have any question for this, Miss Diska, about past continuous tense? Apa ada pertanyaan tentang past continuous tense? I have Yes. question. Yeah. I don't have a question, Mister. I have no question. Oke, artinya sudah paham ya. Yang past continuous ya kan. Oke, kita pahami step demi step, tahap demi tahap. Nah, nanti tenses lagi ini paham, oke. Besok lagi tenses ini paham, oke lah. Nanti kalau sudah paham semua, kita tahu ciri-cirinya ya kan, kita pelajari ciri-cirinya. Kita tahu artinya orang ngomong berbahasa Inggris seperti apa kita sudah paham gitu. Mau dia ngomong seperti apa kita juga bisa menangkap gitu. Nah, ini fungsinya tenses dan kita lebih mudah untuk berbicara dalam berbahasa Inggris. Oke, Mr. Iqbal, ada pertanyaan kira-kira Mr. Iqbal? Do you have any question? I have no question, sir. Okay, good. Okay, you're speaking accuracy already 70% ya, sudah 70% di sini ditangkapnya. Jadi saya tahu besok apa kekurangannya di situ, saya akan tambahkan. Oke, thank you for today learning. Time's up, waktunya habis. Oke, alhamdulillah jazakallahu khairan for Mr. Iqbal, and thank you Amin. for Miss Diska. Thank you so much, Miss Diska. Okay, see you again on Monday. Okay, we can having a meeting again on Monday. Is that okay? Okay, happy fasting today for you both, for Mr. Iqbal and Miss Diska. Happy fasting today. Okay, assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.